di mana tidak ada lagi warga bangsa yang tidak memiliki akses ke perguruan tinggi negeri berkualitas. Oke. Tidak ada lagi orang mengatakan saya tidak bisa kuliah Mm. karena biayanya mahal. Ya. Saya tidak bisa kuliah karena saya harus meninggalkan kampung halaman saya. Saya tidak bisa kuliah karena saya harus merawat orang tua saya. Oke. Saya tidak bisa kuliah karena saya punya usaha. Mm. Nah, itu semua dijawab oleh Universitas Terbuka dengan memberikan layanan pendidikan yang terbuka dan jarak jauh. Harapannya kehidupan dan penghidupan mereka meningkat. Oke. Masa depan itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Orang yang hebat adalah orang yang mempersiapkan masa depannya dari sekarang. Salah satu mempersiapkan masa depan adalah dengan membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah melalui Universitas Terbuka, karena Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi yang cocok bagi siapapun dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat UT Surakarta dimanapun kamu berada. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, hari ini saya cukup seneng plus gemeter ini. Karena apa? Karena ada tamu dari jauh. Woi, tamu dari jauh, udah jauh penting lagi nih orangnya. Ya, siapa dia? Dia adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Pasti sudah tahu dong siapa orangnya? Ya, orangnya siapa? Dia adalah Bapak Profesor Rahmat Budiman SSM Hum PhD. Waduh, panjang ya Pak ya. Oke, langsung aja kita kenalan sama Pak Rahmat Budiman. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Salam 24 jam. Nah, itu dia. Untuk sahabat-sahabat UT Surakarta. Nah, itu salamnya itu harus pagi, siang, malam, dan subuh gitu ya Pak ya. Karena UT kan mahasiswanya 24 jam gitu Pak ya. Gitu. Oke Pak Rahmat, selamat datang di UT Surakarta. Kami ucapkan, waduh jauh ya Pak perjalanan ya Pak ya. Perjalanannya jauh, tapi karena pakai pesawat cuma 50 menit. 50 menit, oke. Tapi dari bandara ke sini juga sama juga. Sama ya. Jaraknya sama Pak ya. Gimana Pak Surakarta Pak, kotanya Pak? Alhamdulillah ini kali ke 5 atau 6 saya ke Surakarta, dan saya senang melihat perkembangan UT Surakarta ya. Alhamdulillah. Kalau kotanya saya tidak begitu memperhatikan. Yang saya perhatikan adalah UT Surakarta. Alhamdulillah staffnya sekarang sudah banyak yang baru, tenaga baru, mahasiswa yang terus bertambah, dan mudah-mudahan semester ini atau tahun ini nanti di penghujung tahun 2026 mahasiswanya akan 2 kali lipat dari yang sekarang. Amin, amin, amin ya. Jadi yang belum daftar segera daftar ya. Gitu Pak ya. Ya. Oke Pak, langsung aja Pak ya, kita tanpa basa-basi ini. Soalnya Pak Rahmat Budiman nih sibuk banget gitu. Ini ngatur waktunya susah banget kita. Oke, lanjut aja. Menurut Bapak nih, keunikan sistem akademik di UT dibandingkan dengan perguruan tinggi lain gimana Pak? Karena kan UT itu beda Pak ya, sistem pendidikannya dengan yang lain gitu ya. Menurut Bapak gimana nih Pak? Baik, sahabat UT Surakarta dimanapun berada, jadi UT itu didirikan oleh pemerintah tahun 84 untuk menjawab 3 tantangan penting, 3 tantangan utama. Yang pertama adalah pemerintah mendapati sebuah kenyataan bahwa pada tahun 84 itu ada 3 juta lulusan SMA di seluruh Indonesia, dan pada saat itu hanya ada 44 perguruan tinggi negeri. Nah, kalau 3 juta itu ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, maka tidak mungkin tertampung karena kan ada rasio dosen dan mahasiswa. Kemudian pemerintah mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang bekerja yang sudah lulusan SMA, D3, atau bahkan S1, yang sudah bekerja ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, tetapi mereka kan tidak bisa kuliah di perguruan tinggi tatap muka, ya, untuk meningkatkan jenjang karir. Gitu. Yang ketiga adalah pemerintah melihat bahwa ada guru-guru yang pada saat itu lulusan SPG harus ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya,
Dan kalau guru itu kan ngajar dari Senin sampai Sabtu pada saat itu mereka harus mengajar. Kalau mereka dikuliahkan di tatap muka, itu siapa yang mau mengajar? Maka pemerintah mendirikan universitas terbuka yang bisa menjawab 3 masalah besar tadi. Yang lulusan SMA mau kuliah di UNS misalnya, karena tempatnya terbatas, ya masuklah ke universitas terbuka. Bagi mereka yang bekerja saat ini, balik ke teman-teman di masyarakat Surakarta ya, sudah bekerja sekarang nih, tetapi baru lulusan SMA atau D3 atau S1 tetapi tidak linier. Nah, kalau mau kuliah di UNS kan tidak mungkin. Atau mau ke Jakarta, kejauhan juga tidak mungkin juga. Nah, kuliahnya di universitas terbuka tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka, kediaman mereka, sehingga pada waktu bersamaan karir mereka bisa berjalan, kuliah mereka bisa berjalan, setelah kuliah harapannya karir dan penghidupan mereka bisa lebih meningkat. Begitu. Oke, itu keunikan ya. Ya. Wah, keunikan itu jadi membanggakan gitu ya, Pak ya. Tambahan lagi ya di UT itu karena perkuliahannya jarak jauh, itu ya tidak perlu tiap hari ke kampus. Ya, modulnya yang kita buat sedemikian rupa yang bisa dipelajari secara mandiri itu kita kirim ke rumah masing-masing. Tinggal nunggu di rumah, modulnya akan kita kirim. Modul itu apa? Modul itu adalah berisi materi-materi yang dikembangkan sehingga mahasiswa itu bisa belajar tanpa kehadiran dosen. Nah, kalau belajar mandiri berarti mahasiswa dibiarkan begitu saja? Oh tidak. Jadi sama seperti perguruan tinggi tatap muka yang lainnya, UT juga ada proses pembelajaran. Proses pertama itu ada proses terstruktur. Jadi bahan ajar yang kita buat itu memang ada strukturnya. Mahasiswa nggak boleh misalnya belajarnya dari halaman belakang dulu, bab terakhir dulu. Nggak, harus di modul 1 dulu. Setelah modul 1 ada latihan, ada tesnya, nanti ada evaluation-nya. Oh, kalau misalnya nilainya sudah memenuhi, silakan ke modul berikutnya sampai ke modul terakhir. Nah, kalau modul terakhir katakanlah nilainya masih rendah, itu ada feedback, silakan Anda itu kembali mempelajari. Itu yang terstruktur. Nah, kemudian ada juga yang terbimbing. Kita menyediakan namanya tutorial. Tutorialnya itu ada online, ada tatap muka, ada tutorial berbasis webinar. Tutorial online sama webinar itu bedanya apa? Kalau tutorial online itu antara dosen, antara tutor dengan mahasiswa itu tidak berada di waktu yang bersamaan. Kalau webinar itu mahasiswa dengan dosen bisa berinteraksi langsung, mahasiswa bisa tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Nah itu selama 8 pertemuan, 2 bulan itu namanya terbimbing. Ya. Nah terstruktur, terbimbing, nanti ada 4 lagi minggu, mahasiswa bisa belajar mandiri lagi, refleksi, setelah itu ujian. Nah prinsipnya sama, 16 pertemuan itu kita penuhi. Jadi salah kalau mengatakan kuliah di UT itu hanya 2 bulan. Yang 2 bulan itu yang terbimbing, tetapi ada proses terstruktur. Oke, wih keren banget Ya, itu di ya. UT itu tidak tes masuk. Ya. Oh, nggak ada tes masuk, Ada ingat tes ya. masuk. Harus tes masuk. Kemudian tidak ada batasan usia. Mau yang lulusnya baru tahun kemarin, fresh graduate, bahkan yang 50 tahun yang lalu pun ya, boleh. Bahkan ada yang pensiun, Pak. Pensiun, udah pensiun, dia mau kuliah di UT, alasannya saya mau tahu tentang hukum, dia ngambil hukum, Pak. Betul. Itu top banget itu. Jadi boleh itu tanpa ada ijazah, tanpa ada pembatasan ijazah SLTA, minimal SLTA. Yang terakhir di UT itu tidak mengenal sistem drop out. Oke, wih. Kenapa tidak ada sistem drop out? Karena ya tadi pemerintah memberikan kesempatan bagi warga negara yang sibuk tadi kan, ada yang sibuk bekerja. Kan mereka kalau sibuk bekerja tidak bisa mengambil 24 SKS. Ambilnya berarti
10 SKS, 6 SKS, 12 SKS, sehingga karena mengambil mata kuliahnya tidak sebanyak mereka di perguruan tinggi tatap muka, maka masa studinya bisa lebih panjang. Oke, berarti sesuai tagline-nya UT tuh Pak ya, semua bisa kuliah gitu Pak Semua ya. bisa kuliah. Semua bisa kuliah. Itu tuh. Terus kalau UT Surakarta sendiri juga punya tagline Pak. Ya, betul. Orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos gitu. Nggak perlu ngekos, nggak perlu Betul. datang ke kampus, nggak perlu. Karena tapi hasilnya jos gitu Pak. Oke, ya. Itu Pak. Oke. Nah, lanjut Pak. Nah, tadi soal akademik. Sekarang ini kan mahasiswa-mahasiswa UT Surakarta tuh banyak yang berprestasi Pak. Ya. Nah, untuk UT sendiri mendorong mahasiswa tidak hanya untuk lulus tapi untuk prestasi, dorongan dari UT sendiri apa tuh Pak? Ya, baik. Jadi sama seperti kampus tatap muka lainnya, jadi UT juga ada bidang kemahasiswaan yang mulai tahun 2026 ini kantor R1 yang sebelumnya adalah bidang akademik sekarang bertambah bidangnya menjadi akademik dan kemahasiswaan. Oke, nambah kerjaan nih Pak. Nambah lagi nih bebannya. Tanggung jawabnya. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka yang belajarnya jarak jauh dan mandiri, juga kita wadahi untuk mereka berprestasi. Nah, bahkan sekarang nih buat yang baru sekarang daftar nih, registrasi nih, itu ada mahasiswa pilihan untuk memasukkan informasi mengenai prestasinya, baik akademik maupun non akademik. Katakan di situ menjadi juara pencaksilat tingkat provinsi gitu. Nah, kita wadahi itu semua. Bahkan untuk prestasi nasional internasional kita memberikan beasiswa. Ya, jadi bisa diajukan nih buat mahasiswa ongoing yang sudah yang memiliki prestasi di bidang olahraga misalnya atau bidang lain pada tingkat nasional itu bisa mengklaim. Saya mau dapat beasiswa juga dong gitu. Itu silakan minimal nasional. Minimal nasional. Kalau RT nggak bisa Pak ya? Gak bisa. Oh nggak bisa. Maaf ya, yang RT RW jangan. Balap karung nggak bisa. Nggak bisa, balap karung nggak bisa. Ya. Maaf ya. Silakan datang ke ini UT daerah. Untuk nanti dikoordinasi ke kantor R1 untuk melihat ke dokumennya betul atau tidak. Nah, selain itu UT daerah, UT Surakarta juga mewadahi mahasiswa. Kita dorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan. Kita namanya punya organisasi kemahasiswaan. Baik kalau mereka yang misalnya tertarik untuk bidang keilmuan, mau penelitian, mau buat misalnya kelompok-kelompok debat, ada bahasa Inggris, sekarang kan ada lombanya, mulai tingkat nasional sampai internasional. Ada debat bahasa Inggris, ada debat hukum, ada debat bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman tidak perlu yang hukum itu biasanya mahasiswa hukum. Kalau debat bahasa Inggris tidak perlu dari program sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Mereka yang punya kompetensi dalam bahasa Inggris bisa ikut. Nanti kita latih supaya nanti bisa ikut prestasi. Juga sama dengan debat bahasa Indonesia, mereka bisa ikutan. Di selain itu, apabila mahasiswa punya kegiatan olahraga, silakan dikoordinasikan dengan teman-teman di UT Surakarta. Misalnya saya jago dalam pencaksilat, punya prestasi pencaksilat, kan di sini juga ada membina juga itu. Silakan di sini supaya kita bisa bina. Ketika ada perlombaan-perlombaan, kita akan upayakan untuk membantu mahasiswa untuk ikut perlombaan itu. Bahkan sekarang itu sejak 10 tahun terakhir kita mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Setiap tahun nih buat mahasiswa yang punya usaha UMKM dan ingin mengembangkannya, kami itu membuka program kewirausahaan mahasiswa. Kita memberikan bantuan sampai dengan 10 juta untuk satu orang mahasiswa, satu orang, satu kelompok, untuk kita bantu, kita bimbing supaya mahasiswanya maju. Sebagai contoh, misalnya di sini ada mahasiswa yang punya UMKM kacang mete gitu misalnya. Nah, gimana kacang mete itu dikemas demikian rupa, dipasarkan supaya lebih bagus. Nah, kita bantu.
Nanti ada dosen yang membimbing cara pengolahannya itu dari teknologi pangan, cara marketingnya misalnya dari manajemen, kemudian untuk pembahasannya bisa dikemas dengan rupa, kita bantu sampai dengan 10 juta. Nah, nanti teman-teman yang mendapatkan bantuan itu, kita akan undang setiap tahunnya ke UT Pusat untuk mengikuti namanya pameran gelar hasil. Oke. Nah, Itu di pusat, Pak? di pusat. Oke. Nah, kemarin itu bahkan ada yang datang dari dari Banjarmasin. Mm-mm. Ya, saya ketemu dengan mahasiswanya, dia bilang dia Oh. mendapatkan bantuan dari UT, Heeh. dia punya usaha, yang pertama itu adalah jamur. Oke. Dia punya rumah jamur, kemudian kita bantu supaya pemasarannya bisa lebih meningkat. Oke. Kemudian juga ada makanan-makanan kecil, Mm-mm. supaya mahasiswa itu kita berdayakan. Jadi Oke. silakan nih mahasiswa, meskipun jarak jauh, seolah-olah tidak ada interaksi Iya. dengan teman-teman di pusat dan di daerah, pada prinsipnya kita memberikan bantuan kepada mahasiswa. Wah, Siap-siap catat untuk sahabat-sahabat di Surakarta ya. Nah, tuh infonya biasanya kita di IG kita, Pak. Nah, Ya. makanya follow IG kita, nggak bakal nyesel. Gitu. Nah, itu juga mematahkan pikiran orang ya, Pak, yang di luar sana. Nanti kalau kuliah di UT saya nggak punya temen gitu ya, saya nggak bisa mengembangkan prestasi saya gitu. Ya. Ternyata UT sendiri sudah mendorong mahasiswanya untuk berprestasi, untuk membentuk UMKM biar lebih solid lagi gitu, Pak ya. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Wih, keren. Oke, Pak. Dari sebesar keunikan UT, semegah teknologi UT gitu, tantangan terbesar UT di sekarang ini apa nih, Pak? Ada 2 tantangan. Kita melihatnya itu adalah tantangan dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal dulu. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita melakukan investasi SDM kita supaya catch up dengan kemajuan teknologi. Nah, itu kita lakukan. Kita punya namanya Direktorat Digital dulu namanya Direktorat Sistem Informasi. Yang di dalamnya itu ada teman-teman yang kita assign untuk memantau perkembangan TIK di dunia supaya kita bisa adopsi. Dulu kita belum pernah melaksanakan ujian online proctoring, automated online proctoring. Sekarang kita sudah punya automated online proctoring, dan harapannya nanti tahun depan teman-teman bisa ujian kapan saja. Datangnya salah satunya bisa ke UT daerah. Mahasiswa nanti bisa beli token untuk ujian. Nah, tantangan kedua yang dari eksternal itu adalah kita menyadari bahwa Indonesia itu kan sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada di daerah-daerah terpencil, sehingga infrastrukturnya tidak semuanya merata. Sebagai contoh, saya itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya ada tugas ke Tarakan. Saya ketemu dengan sejumlah mahasiswa yang dia mengatakan kepada saya bahwa listrik di desanya dia itu baru menyala pukul 6 sore sampai 12 malam. Sisanya gelap. Jadi pagi dari jam 12 sampai jam 6 sore tidak ada listrik. Kemudian internet itu sangat terbatas. Kalau hujan dikit, katanya cuacanya mendung, sinyalnya udah nggak ada. Bahkan waktu saya di Ambon itu ada mahasiswa yang harus berjalan 10 km untuk mendapatkan sinyal. Ketika untuk Tuweb ya, Tuweb itu kan mahasiswa harus online. Iya, betul. Mereka itu sampai saya ketemu dengan satu orang mahasiswa, saya harus berjalan 10 km. Wah. Di bibir pantai, kadang-kadang harus nyebur untuk mendapatkan sinyal, dan ya dia menunjukkan kepada saya luka di lututnya. Pak, saya oleh-oleh, saya ikut web semester lalu, saya sampai jatuh ke bentur karang dan sobek. Ya itulah tantangan di kita ya. Gitu. Meskipun kita punya teknologi yang
yang canggih, tapi kalau infrastruktur itu kan di luar kendali kita. Betul. Nah, Ya. untuk itu kita tetap harus memikirkan mereka dengan cara memberikan layanan konvensional agar proses pembelajaran itu tetap bisa dilaksanakan. Oke, wih, keren. Tuh, bersyukur tinggal di Solo dan sekitarnya masih ada internet ya Pak. Ya. Paling mahasiswa ke sini, saya nggak bisa ikut web, pasti lihat kuotanya habis Pak. Itu mah bukan ke sini, ke orang tuanya. Itu Pak paling Pak, kendala di sini Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, tadi menyiapkan teknologi, menyiapkan sarana prasarana gitu Pak. Nah, sekarang bagaimana UT menyiapkan lulusan agar tetap kompetitif di dunia kerja dan masyarakat Pak? Ya, baik. Memang sekarang dengan adanya kurikulum OBE ya, Outcome Based Education itu, jadi kita harapkan lulusan kita memiliki daya saing. Apa yang dilakukan oleh UT? Yang pertama itu tahun 2026, tahun 2025 itu kita menerapkan kurikulum baru. Oke. Kurikulum baru ya teman-teman mahasiswa ongoing. Saya sebagai WR1 mohon maaf atas gunjang-ganjing kemarin. Kurikulum baru ini kok membingungkan. Ini di LKM ada muncul 2 mata kuliah di mata Pancasila. Jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi kita pastikan itu sudah kita atasi. Nah, apabila teman-teman masih ada masalah, silakan hubungi teman-teman UT daerah. Nah, kita menyiapkan kurikulum itu semata-mata untuk menyiapkan agar mahasiswa itu memiliki daya saing. Meskipun mahasiswa UT itu dari 780.000 mahasiswa itu status dalam data pribadinya itu bekerja 87%, bukan tidak mungkin mereka yang sudah bekerja itu mendapatkan pekerjaan lebih baik. Nah, oleh sebab itulah kita membuat penyesuaian agar kurikulum kita itu betul-betul adaptif dan bisa berdampak kepada jenjang karir. Nah, selain kita menyiapkan kurikulum, kita juga sekarang itu menyiapkan namanya pusat karir, ya, termasuk penempatan kerja mahasiswa. Ada unit baru di UT yang bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan karir mereka, membuka informasi-informasi lowongan pekerjaan, dan juga penempatan. Harapannya kita bisa men-track nih mahasiswa itu ketika lulus dari UT kerja di sini, nanti tahun berikutnya mereka bisa kerja di mana gitu. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa, katakanlah begini, sekarang kerjanya di bidang akunting. Kemudian setelah 2-3 tahun kerjanya di bidang yang lain. Nah, kan bisa juga kembali ke UT itu kuliah lagi untuk sesuai dengan catatan alih RPL tadi. RPL-nya bisa kombinasi tuh dari ijazah dan dari pengalaman bekerja. Oke. Bisa Pak ya gitu ya Pak ya. Oke. Itu tadi pusat karir. Wah, keren juga tuh Bu, pusat karir. Tapi kalau misalkan pusat mengantisipasi mahasiswa jomblo ada nggak Pak nih? Itu lewat IG nih. IG dari Surakarta nih. Mungkin yang cari-cari jodoh gitu. Tadi kan cari karir, ini cari jodoh. Kalau yang jomblo-jomblo nih, nah harus datang pada saat OSMB nanti. Bener Pak. Kita lagi mau SMB nih. OSMB datang, cari teman. Supaya nanti bisa saling ngingetin. Jangan lupa belajar. Kan biasanya suka ngingetin itu ya. Biasanya dari sederhana gitu. Udah belajar belum? Gitu, saling mengingatkan lah supaya tumbuh kebersamaan. Itu. Nanti lulusnya bareng. Wisudanya bareng ya. Wisuda bareng. Nanti ke pelaminan juga bareng. Itu amin. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya Pak ya. Itu bisa diikuti, makanya ikutin OSMB ya Pak ya, seru OSMB-nya. Nah, sekarang Pak, harapan besar Bapak untuk UT apa tuh Pak Bas? Harapannya bahwa UT akan mewujudkan cita-cita pemerintah di mana tidak ada lagi warga bangsa yang tidak memiliki akses ke perguruan tinggi negeri berkualitas. Tidak ada lagi orang mengatakan saya tidak bisa kuliah karena biayanya mahal. Saya tidak bisa kuliah
karena saya harus meninggalkan kampung halaman saya. Saya tidak bisa kuliah karena saya harus merawat orang tua saya. Saya tidak bisa kuliah karena saya punya usaha. Nah, itu semua dijawab oleh Universitas Terbuka dengan memberikan layanan pendidikan yang terbuka dan jarak jauh. Harapannya kehidupan dan penghidupan mereka meningkat. Dengan demikian, kalau penghidupan dan kehidupan masyarakat Indonesia meningkat, tentu Indonesia akan lebih kuat dan sejahtera. Iya, oke. Bukan dong. Itu harapan besar Pak Rahmat Budiman untuk UT dan untuk Indonesia mungkin Pak ya. Oke, sip. Nah, sekarang terakhir Pak, pesan motivasi untuk mahasiswa UT Surakarta nih Pak. Biasanya kalau udah dari wakil rektor tuh ada motivasi langsung diikutin tuh. Kayak tadi kan nyari yang jomblo-jomblo, ikutin aja. Pesan dari Pak Warek nih. Silakan Pak. Pesan dari saya untuk sahabat UT Surakarta, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Masa depan itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Orang yang hebat adalah orang yang mempersiapkan masa depannya dari sekarang. Salah satu mempersiapkan masa depan adalah dengan membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah melalui Universitas Terbuka, karena Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi yang cocok bagi siapapun dan dimanapun berada. Oke, mantap. Bawahnya nanti Pak Rahmat Budiman gitu ya 2026 ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Repot-repot nih datang ke Potsuka. Beginilah Pak keadaannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Baik. Nah teman-teman, mungkin Potsuka kali ini sampai di sini dulu. Di share, di komen, di like, di subscribe. Terus juga komen apa nih tentang apa materi selanjutnya yang akan kita bawakan di Potsuka selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita mau tagline UT Surakarta dulu. Ke sini Pak, Okay. Tagline-nya masih ingat kan Pak tadi? Orang ngekos, orang ongkos tapi tertib. Jadi saya bilang UT Surakarta, Bapak orang ngekos tapi tertib. Gitu Pak. Oke. UT Surakarta orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Oke, sampai jumpa di Potsuka berikutnya. Bye.